menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry, bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat pastoral sesuai dengan namanya. Kitab 1 Timotius pasal 3 dengan perikop syarat-syarat bagi penilik jemaat, syarat-syarat bagi diaken, dan jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Timotius pasal 3. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kehati-hatian dalam memilih pemimpin-pemimpin gereja berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab 1 Timotius 3 ayat 2 dan ayat yang ke-13 dengan bunyi nas. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan,
suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, menjadi seorang pemimpin itu indah dan kelihatan wah. Tapi ingat, bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya bukanlah hal yang mudah. Sebab seorang pemimpin merupakan figur yang diharapkan dapat meneladani banyak orang, khususnya orang-orang yang dipimpinnya. Untuk itu, diperlukan seleksi atau kriteria yang ketat dalam memilih seorang pemimpin, apalagi pemimpin-pemimpin yang melayani Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, gembala yang masih muda itu, agar berhati-hati dalam memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat, baik itu penilik jemaat maupun para diaken. Sekarang, sahabat-sahabat firman, kita masuk kepada kriteria yang perlu diperhatikan sebelum calon-calon pemimpin itu dipilih dan ditetapkan sebagai pemimpin jemaat. Yang pertama, lihat kehidupan pribadinya. Seorang calon pemimpin jemaat harus tak bercacat. Kata tak bercacat di sini bukan berarti sempurna, sedikit pun tidak memiliki kekurangan. Namun hal ini lebih mengarah kepada perilaku, baik itu dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga, sosial, dan pekerjaannya. Sebab jangan sampai setelah ia terpilih, suatu hari nanti ia dituntut telah melakukan kemesuman atau perbuatan yang tidak senonoh lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya pilihlah calon pemimpin yang mempunyai reputasi baik, entah itu di hadapan orang yang ada di dalam atau berada di luar gereja. Lihat 1 Timotius 3 ayat 7. Dia harus memiliki reputasi dari dahulu sampai sekarang adalah gaya hidup benar yang sesuai dengan Injil Kristus. Karena kehidupan kekristenannya tidak akan dirusaki oleh dosa atau kemesuman karena kebiasaan atau kebetulan. Dengan demikian, ia dapat menjadi teladan yang akan diikuti oleh semua orang, teristimewa oleh orang-orang yang dipimpinnya. Lihat 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Sahabat-sahabat firman, seorang calon pemimpin gereja hendaknya bukan seorang peminum. Lihat 1 Timotius 3 ayat 3. Di sini firman Tuhan menuntut bahwa seorang penilik jemaat tidak boleh duduk di samping anggur, atau dengan kata lain, ia tidak boleh minum anggur yang memabukkan, tergoda atau terbujuk olehnya. Kita dapat melihat contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan menuntut pertarakan total para hakim dan raja, pemimpin bangsa Israel dari anggur yang telah difermentasi atau anggur yang telah menjadi minuman beralkohol. Lihat Amsal 31 ayat 4-7, dan peraturan ini juga berlaku bagi semua orang yang mencari atau mengingini pengabdian tingkat tertinggi kepada Allah. Lihat Imamat 10 ayat 8-11, Bilangan 6 ayat 1-5, Hakim-Hakim 13 ayat 4-7, 1 Samuel 1 ayat 14 dan 15, dan Yeremia 35 ayat 2-6. Dan peraturan ini berlaku bagi seluruh umat Allah. Lihat Amsal 23 ayat 31. Sahabat-sahabatku, melalui perikop dalam pasal ini, Rasul Paulus sedang menekankan kepada Timotius bagaimana penguasaan diri dalam seluruh aspek kehidupan ini, bahkan dalam hal yang baik juga. Mereka yang mau menjadi pemimpin jemaat Kristus jangan sampai memiliki standar moral yang lebih rendah. Sebab bukankah mereka termasuk bahagian dari imamat yang rajani? Lihat 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 6. Dan dengan demikian harus hidup sesuai dengan standar Allah yang tertinggi. Syarat yang kedua, dalam kehidupan keluarga.
Mengapa harus melihat calon seorang pemimpin gereja dalam kehidupan kekeluargaannya? Sebab jika seorang calon pemimpin itu tidak dapat memimpin keluarganya dengan baik, bagaimana mungkin ia mampu memimpin jemaat Tuhan? Seorang calon pemimpin dalam jemaat harus diuji terlebih dahulu kepemimpinannya dalam hal kesetiaan, baik kepada istri, suami, anak-anak, dan keluarganya. Di sini maksud Rasul Paulus jelas, sebab jika dalam hal ini calon pemimpin itu gagal, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Lihat ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima, 11 dan 12 dari 1 Timotius pasal 3. Syarat yang ketiga adalah dalam kehidupan sosialnya. Sahabat-sahabat firman, seorang calon pemimpin jemaat haruslah merupakan orang yang punya nama baik di luar jemaat. Ia harus bisa bersosialisasi baik dengan banyak orang, karena ini menentukan bagaimana nantinya ia dapat dihargai oleh jemaat yang dipimpinnya dan disegani oleh orang di luar jemaat. Ia juga harus seorang yang ramah, suka memberi tumpangan, bijaksana, dan lain-lain, berdasarkan ayat yang ketujuh dan ayat yang kedua 1 Timotius pasal 3. Yang keempat atau syarat yang keempat adalah jangan seorang yang baru bertobat sehingga nantinya membuat ia menjadi sombong. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, demikian juga hal yang sama untuk para diaken berdasarkan 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Sekarang, bagaimana dengan pemimpin-pemimpin tertinggi gereja atau yang kita kenal dengan sebutan ketua sinode? Hal yang sama juga tentunya berlaku untuk mereka. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, mari kita dengarkan nasihat Tuhan melalui hambanya dalam pena ilham ilahi roh nubuat di dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7 halaman 914 alinea ke-11 sampai halaman 915 alinea ke-3 yang mengatakan, semoga Tuhan menanamkan ke dalam pikiran dan hati semua orang yang berhubungan dengan pekerjaan suci Allah pentingnya memastikan apakah mereka yang melayani sebagai diaken dan penatua adalah orang yang cocok untuk dipercayakan bersama kawanan domba Allah. Lihat, Yesus yang menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia melakukan ini berbeda dengan mereka yang menduduki posisi kepercayaan sehubungan dengan gereja, tetapi yang tidak memiliki hak atas tempat-tempat ini, karena mereka menempatkan mal atau cetakan yang salah pada pekerjaan yang suci ini. Dan apa yang terjadi? Ya, perlahan-lahan, apa yang alami atau kebiasaan yang biasa mereka lakukan akan muncul ke permukaan. Tapi bandingkan dengan gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dengan mereka yang penuh dengan harga diri, sombong, diktator, suka memerintah di gereja. Bukankah para nabi telah merincikan sifat-sifat Kristus? Mereka atau para nabi itu menubuatkan Kristus sebagai gembala yang lembut, yang akan menggendong domba-dombanya di pangkuannya. Tapi ada banyak orang yang telah ditunjuk untuk menerima posisi pemimpin dan pengajar agama, ditegur firman Tuhan karena kelalaian mereka dalam ketidakpedulian mereka untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan di tempat yang mereka tanggung jawabi. Berdasarkan terang besar Alkitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Tapi lebih daripada itu semua, kita harus ingat, baik pemimpin tertinggi gereja sampai pemimpin-pemimpin dalam jemaat dan anggota-anggota jemaat adalah bagian anggota keluarga Allah, Allah yang hidup, yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran kita. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Dan sebagai kesatuan dari umat-umat Tuhan, kita harus meneguhkan dan memelihara kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus dan para rasulnya, yaitu dengan menerima serta mentaatinya, Matius 13 ayat 23,
menyimpannya dalam hati, Mazmur 119 ayat 11, berpegang kepada firman kehidupan, Filipi 2 ayat 16, dan berdiri teguh dalam Tuhan, Filipi 4 ayat 1, sebab sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, yang melampaui pengetahuan manusia, yaitu betapa besar rahasia kesalehan. Ada misteri dalam kehidupan Kristus yang harus dipercaya, meskipun tidak dapat dijelaskan. Pikiran yang terbatas tidak dapat memahami misteri kesalehan itu. Pekerjaan penebusan disebut misteri, dan memang misteri itulah yang membawa kebenaran abadi kepada semua orang yang percaya. Karena akibat dosa, ras manusia bermusuhan dengan Allah, dan dengan harga yang tak terhingga, Kristus harus melalui proses inkarnasi yang menyakitkan. Dan hal ini misterius bagi para malaikat dan juga manusia, karena Kristus mengambil rupa manusia, menyembunyikan keilahiannya, mengesampingkan kemuliaannya. Ia dilahirkan sebagai bayi di Betlehem, dan dalam daging manusia, ia menjalankan hukum Allah agar ia dapat menghukum dosa dalam daging dan memberikan kesaksian kepada kecerdasan surgawi bahwa hukum itu ditetapkan untuk kehidupan dan untuk menjamin kebahagiaan, kedamaian, dan kebaikan abadi bagi semua orang yang taat. Tetapi pengorbanan tak terbatas yang sama, yaitu kehidupan bagi mereka yang percaya, adalah kesaksian penghukuman bagi mereka yang tidak taat, yaitu berbicara tentang kematian dan bukan kehidupan. Berdasarkan 1 Timotius 3 ayat 16, Kolose 1 ayat 26 dan 27, Roma 16 ayat 25, lihat juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat yang ke-14 dan 2 Timotius 3 ayat 16, bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 11 dan 12. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, untuk mencapai tujuan kepemimpinan gereja, moral dan spiritual yang baik adalah syarat yang utama. Artinya, hal yang terutama bagi pemimpin Kristen adalah keteladanan. Teladan Kristus bagi orang percaya. Dalam hal ini yang dimaksud tentulah bukan sekedar hidup baik-baik, tetapi keteladanan hidup yang tekun dalam kesalehan, kesetiaan, dan kekudusan teristimewa dalam menghadapi cobaan. Ia tetap setia kepada Kristus dan juga Injil kebenarannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Walaupun berat dan suka
Avis-moi